Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumatri Ningsih. Saya seorang guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kali ini, saya membuat video tugas pembatik level 3 dengan materi teks argumentasi. Materi ini adalah materi kelas PASDE semester 1. Pada pembelajaran teks argumentasi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita tempuh. Yang pertama, ada mengevaluasi berbagai gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari berbagai jenis teks argumentasi yang disimak tadi. Kemudian yang kedua, menyajikan dan mempertahankan teks argumentasi secara lisan serta menyimpulkan masukan dari mitra tutur. Kemudian yang ketiga, ini adalah poin penting, yaitu menulis gagasan, pikiran, pandangan, pengetahuan metakognisi dalam bentuk teks argumentasi. Ini bisa juga kalian akan membuat teks argumentasi berdasarkan pikiran sendiri, gagasan sendiri, kemudian pandangan sendiri, juga dengan pengetahuan metakognisi sendiri. Jadi ini pada akhirnya kalian disuruh untuk menulis teks argumentasi. Nah, setelah kita mengetahui dari tujuan pembelajaran dari teks argumentasi, kita harus mengetahui apa itu teks argumentasi. Teks argumentasi adalah sebuah teks yang gagasan utamanya dikembangkan dengan cara menjabarkan pendapat, ulasan, bahasan, atau ide pribadi penulisnya. Jadi, intinya teks argumentasi itu adalah teks yang berdasarkan opini penulis, tetapi opini yang disampaikan itu berupa adanya data dan fakta. Kemudian, dalam penulisan teks argumentasi itu ada beberapa ide yang disampaikan. Ide itu bagaimana argumentasi atau teks yang nanti akan dibuat, kemudian apa materi tentang teks argumentasi nanti yang akan dibuat, kemudian ada gagasan. Gagasan itu hal-hal yang perlu dicantumkan di dalam teks argumentasi. Kemudian ada juga pendapat. Pendapat itu adalah yang argumentasinya itu atau argumennya. Dan yang terakhir adanya data dan fakta. Data dan fakta ini adalah hal yang sangat penting yang harus ada di dalam teks argumentasi. Selanjutnya, tujuan penulisan teks argumentasi. Ada tujuan penulisan teks argumentasi itu dua. Teks argumentasi yang pertama, teks argumentasi memuat pengembangan paragraf dengan isi bacaan bertujuan meyakinkan atau membujuk pembaca agar memiliki pemikiran yang sama dengan penulis. Jadi intinya, tujuan teks argumentasi yang pertama itu adalah membujuk pembaca agar memiliki pemikiran yang sama dengan penulis. Nah, di sanalah pentingnya adanya fakta yang dikemukakan di dalam teks argumentasi. Kemudian yang kedua, penjelasan argumen yang kuat dan disertai dengan fakta dan data akan membuat pembaca terpengaruh dengan isi yang ada di dalam bacaan. Nah, itu yang tadi sudah kita bahas, bahwa pentingnya data dan fakta yang harus ada di dalam teks argumentasi. Karena tujuan dari teks argumentasi itu adalah membujuk pembaca. Baik, materi selanjutnya itu tentang cara menulis teks argumentasi. Ada beberapa cara dalam menulis teks argumentasi. Yang pertama, ide pokok paragraf argumentasi berupa pendapat, ide, gagasan, ide dan gagasan penulisnya. Yang kedua, ide pokok tersebut diperluas yang menyertakan ulasan pendapat dilengkapi dengan alasan yang logis. Yang ketiga, sebagai penguat argumen, biasanya paragraf argumentasi dilengkapi dengan fakta-fakta aktual dan hasil penelitian. Kemudian, yang terakhir atau yang keempat, menyertakan alasan, fakta, bukti, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan data tersebut diharapkan dapat lebih meyakinkan pembaca. Struktur teks argumentasi itu ada 3. Yang pertama, adanya pendahuluan.
Pada bagian pendahuluan dari teks argumentasi memuat argumen yang disampaikan atau menunjukkan dasar dari sebuah argumentasi yang akan disampaikan oleh penulis. Bagian ini perlu dibuat sangat menarik agar dapat memikat perhatian pembaca. Kemudian ada yang kedua namanya tubuh argumen. Tubuh argumen pada bagian ini, isi yang disampaikan berfokus pada usaha untuk membuktikan pendapat atau gagasan yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan. Tulisan dapat berupa alasan logis, fakta, atau data yang mendukung pendapat yang disampaikan. Yang ketiga, adanya kesimpulan atau penutup. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menunjukkan kepada para pembaca bahwa gagasan yang disampaikan atau gagasan yang diberikan sesuai dengan kebenaran. Tulisan pada bagian kesimpulan disampaikan melalui proses penalaran yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis. Adapun ciri-ciri teks argumentasi di bawah ini, yang pertama memuat ide, gagasan, pandangan, atau pendapat penulis. Yang kedua, disampaikan secara analisis dan analogi. Yang ketiga, disertai alasan yang logis, data, dan fakta. Dan yang terakhir, berakhir dengan kesimpulan.